Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal upgradean ECU, soal remap, soal macam-macam lah ya. Jadi yang pengen penulis bahas sekarang adalah mau praktek engine remap yang ya sepertinya banyak terjadi. Kalau lihat video ini sopo mau sih tak tonton yang dari Jogja. Nah, di video itu dijelaskan ya bahwa ada banyak konsumen dia yang sebenarnya adalah sudah pernah remap di bengkel lain, dan di bengkel itu hanya untuk apa istilahnya, perbaikan remap ya. Jadi dari penjelasannya itu yang namanya remap, yang namanya apalagi ECU baru itu harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi kendaraan. Jadi namanya modif itu macam-macam. Karena modif itu macam-macam, maka penanganannya juga jadi harus disesuaikan, nggak bisa sekedar generik ya. Jadi nggak bisa istilahnya copy paste, oh pakai kendaraan ini copy dari sini bisa gitu, ternyata tidak. Jadi setelan optimal itu bakal beda untuk kendaraan yang berbeda. Bahkan tipe kendaraannya sama, jenis sama persis, tahun keluaran sama persis, cara penggunaan beda, bahan bakar juga beda, oli mesin juga beda, macam-macam itu beda. Hasil akhirnya adalah remapnya harus beda. Dan yang parah adalah di situ disebutkan juga ada yang melakukan remap, yang melakukan modifikasi asal-asalan ya. Karena ya memang alat untuk meremap itu sekarang sudah mudah sekali terjangkau, mudah sekali didapat, mudah sekali dioperasikan, walau belum tentu hasil remapnya itu adalah hasil remap yang baik. Jangankan yang untuk di jangankan untuk di mobil itu kan banyak orang remap. Terus sepeda motor pun ada ya alatnya kalau nggak salah 2,5 juta atau 5 juta berapa gitu, tergantung dari tipenya. Untuk remap semua motor Honda, untuk remap semua motor. Dan ya benar katanya si omnya itu ya, yang aslinya cuma biasa soal ban jadi juga terima remap, dari nyetel AC jadi terima remap, yang jualan spare part jadi terima remap. Seakan-akan remap itu gampang, padahal dia minim ada peralatan-peralatan pendukung, nggak cuma remap saja ya. Kalau disebutkan di situ ya harus ada monitoring macam-macam, salah satunya adalah AFR. Dan si omnya ini nemukan bahwa wah ternyata ada model remap yang bikin AFR kendaraan itu jadi 14 gitu ya pada saat akselerasi. Setahu penulis sih kalau akselerasi biasanya dibuat lebih kaya ya. Penulis pernah lihat kendaraan yang ada AFR-nya itu ketika digas kadang bisa sampai 11,5 banding 1
padahal itu kendaraan standar, ECU-nya tentu standar. Lawang ECU standar saja AFR-nya bisa segitu. Nah, ini ECU modifikasi nggak gitu, karena mestinya stoichiometri itu angka ideal untuk bisa dapat irit. Karena harusnya angka stoichiometri, angka yang bisa untuk dapat irit itu munculnya ketika kendaraan dipakai cruising, dipakai jalan kecepatan konstan, gas konstan, bukan ketika sedang akselerasi. Kalau dilakukan pada saat akselerasi, yang terjadi adalah ya terlalu kering, yang efeknya bisa sampai merusak mesin. Kenapa bisa rusak? Ya karena kalau kering gitu artinya kebutuhan oktan akan meningkat. Kebutuhan oktan meningkat, bensin yang sekarang bisa saja terlalu rendah, butuh oktan lebih tinggi. Kalau nggak dituruti, yang terjadi adalah pre-ignition. Pre-ignition artinya pembakaran terjadi sebelum waktunya. Kalau pengapian terjadi terlalu cepat, yang terjadi adalah pistonnya jadi bergerak mundur. Kalau piston bergerak mundur, ya pasti bakal banyak sekali masalah yang bisa terjadi. Mulai dari, kalau sederhana itu, mesin jadi kasar, kelotakan, nyentak-nyentak, jedak-jeduk atau apa, sampai di tingkat parahnya piston bengkok, setang piston bengkok, piston bisa berlubang atau permukaannya menjadi bubur saking panasnya tekanan yang dialami. Kalau part-part yang lain nggak kuat, ya crankshaft, as crankshaft bisa bikin jebol mesin. Jadi kalau mesinnya kuat, stang pistonnya yang bengkok. Kalau mesinnya gak kuat, ambrol. Jadi ambrol ini bisa terjadi ya kalau di motor ya. Di motor Yamaha ada, di motor Honda ada. Nah, itu semua bermula pada remap. Apalagi ketika yang remap nggak perhatian gitu ya, nggak memperhatikan, oh kondisi berubah jadi segini, maka pengapian bisa maju atau mundur, bensinnya pakai campuran ini bisa maju atau mundur. Karena kadang ya mempercepat laju pembakaran itu bukan sesuatu yang baik ya. Jadi ada yang konsumen nggak tahu, pakai aditif seenaknya gitu ya bisa jebol. Makanya perlu ada tahu limit ya, nggak sekedar apa nyetel yang paling kuat, yang paling tinggi tenaganya. Harus ada level safety, karena ya kondisi ruang dyno itu bisa jadi beda dengan di kenyataannya. Kalau yang pengalaman ya pasti pernah lah mengalami salah setel sehingga mesin rusak gitu ya, dan berikutnya dia akan memperbaiki, pasti akan melakukan revisi, belajar dari pengalaman seperti itu. Kadang ya yang ribet, yang rumit, karena masalahnya itu bisa terjadi nggak selagi dekat-dekat dengan tuningnya. Itu bisa terjadi misalnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, seperti itu ya. Baru setelah dipakai ekstrim baru ketahuan, oh ada masalah gini. Konsumen juga ya seringnya ya
maksimalnya ya sesuai dengan tunernya kan. Jarang ada konsumen yang lebih pintar daripada tunernya. Jadi kalau ada apa-apa ya konsumen pasrah kan biasanya. Oh iya, perangkatnya juga begitu ya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa oh untuk tuning itu bisa di jalan. Ya sebenarnya bisa sih, karena zaman dulu orang tuning juga di jalan, nggak pakai mesin dano ketika zaman karbu itu. Tapi ya sekarang zaman injeksi, dimana setelan-setelan itu bisa dimonitor, ya alangkah baiknya dimonitor, karena di mesin injeksi itu mudah sekali merubah parameter macam-macam. Merubah timing pengapian gampang, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu belum ada istilah program-programan ya, onnya potong magnet. Kalau sekarang gampang, tinggal majukan mundurkan gitu ya. Dari infonya itu kalau untuk mobil daerah Jawa Tengah, mungkin dari sekian banyak yang bisa remap, yang tersertifikasi cuma 4. Di Surabaya 4 juga, di Jakarta 6. Sebegitu besarnya Surabaya, Jakarta cuma 4 dan 6. Betapa mengerikannya ya. Padahal ya kalau kita usaha gitu pingin remap, sulit loh cari informasi remap itu. Kita itu lebih sering nemu dari iklan, padahal ya iklan, belum tentu orangnya itu beneran jago. Jadi nggak ada ya istilahnya sumber informasi untuk bisa tahu oh yang bagus, yang punya sertifikasi di sini gitu ya. Jarang kan, karena ya jarang pula orang yang mengumpulkan informasi-informasi. Oh di mana saja sih bisa nyetel ini. Konsumen juga ya sayangnya juga pengetahuannya kurang, sehingga ketika memilih remap, jasa upgrade macam-macam, yang dilihat adalah alatnya. Kadang juga nggak punya dyno juga cuek, padahal dyno itu syarat penting ya untuk melakukan remap, apalagi kalau nggak ada medan untuk melakukan pengujiannya. Tapi ada konsumen yang remap tanpa dyno, menarik ya. Dan ya lagi-lagi ya, ada tempat kita ya nggak tahu orang itu prosesnya gimana, karena ya harusnya yang remap itu jadi YouTuber lah ya, minim memberitahukan kalau melakukan tuning yang benar itu apa yang jadi referensinya, apa yang jadi pembandingnya. Jadi konsumen itu tahu, butuh lebih banyak yang jago remap, yang mengajarkan seperti itu. Karena ada yang andalannya adalah feeling, padahal kalau feeling penulis sering jelaskan, feeling itu nggak bisa diandalkan. Kaki bisa ditipu, tangan bisa ditipu, padahal harus ngegas lebih banyak, tapi orang nggak sadar ketika perubahan tenaganya dibuat ekstrim ya. Atau juga sebaliknya, RPM rendahnya dibuat luar biasa, orang nggak akan sadar bahwa tenaga atasnya kurang, karena dicontohkan juga, oh ini loh modif ini
tenaga bawahnya luar biasa, tapi atasnya berkurang jauh. Nah, orang bisa aja nggak ngerasa, karena yang namanya orang yang dirasakan adalah sensasi nyentaknya, sensasi apa, brutalismenya. Padahal dibandingkan dengan standaran itu kelihatan, yang standar itu mulus sekali, garisnya mulus. Yang apa jenenge, yang remap kacau itu ekstrim perubahan. Ya seperti itulah ya. Ada juga ya tuner yang ngomong ya, kendaraan yang sudah ditune up itu smooth ya, sementara yang ya masih kacau gitu, jerky gitu, apa jenenge, kaget-kagetan. Tapi kadang ya itu tadi, karena orang lebih mementingkan sensasi, yang dipilih adalah yang kaget-kagetan, bukan yang apa jenenge, beneran kencang. Ya penulis sendiri biasanya kalau mengukur akselerasi motor ini ya harus pakai acuan ya minim 0-100 dari tempat biasanya. Ngukur loh sampai sini kecepatannya berapa lah, kalau misalnya nggak bisa mengandalkan speedometer. Penulis sendiri ya beberapa kali salah lah ya dalam menganalisa, merasakan tenaganya nggak sip, ternyata 0-100, wah buanter. Merasakan tenaganya sip ketika 0-100, hancur. Padahal penulis sudah termasuk sering lah membandingkan performa, tapi feeling masih sering aja ketipu. Jadi ya kalau misalnya ya melakukan remap luar gitu ya, lakukan konfirmasi sebelum remap ya, catat dulu baseline-nya berapa. Paling mudah kalau kendaraannya manual, setel di gigi berapa gitu. Lakukan akselerasi mulai RPM yang paling rendah yang mungkin jalan. Terus gas, rekam perubahan kecepatan speedometernya. Setelah remap, bandingkan, cek frame by frame. Kalau sebelum remap itu akselerasinya berapa, setelah remap berapa. Sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kalau Matic ya terpaksa bisanya pakai gaspol ya. Gaspol mulai dari pelan sampai kencang. Catat perubahan kecepatan pada tiap kecepatannya. Jangan cuma lihat totalnya ya, tapi secara keseluruhan. Rekam paling enggak ada 3 rekaman gitu, karena ya untuk catatan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.